Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Anggraini bersama rekan saya Putri Eka Ramadhani. Di sini kami akan melakukan seminar praktek kerja lapangan yang telah kami lakukan di Apotik Bobo Menganti, Gresik. Yang terhormat dosen pembimbing kami Ibu Anindi Lupita Nasyanka, S.Fam, M.Fam, APT, dan pembimbing lahan Apotik Bobo Ibu Aisyah Dwi Vidayanti, S.Fam, APT. Selanjutnya, profil Apotik Bobo. Apotik Bobo ini berlokasi di Jalan Raya Bobo nomor 91 Menganti, Gresik. Apotik ini berdiri pada bulan Desember 2017. Pemilik lahan Apotik Bobo ini juga merupakan apoteker pengelola apotik. Apotik Bobo ini mempunyai lahan parkir yang cukup luas, dan di samping apotik terdapat ruang khusus alat kesehatan. Apotik Bobo memiliki visi yaitu menjadikan Apotik Bobo pusat pelayanan kefarmasian yang terpercaya dan berkualitas dengan basis pharmaceutical care, dan memiliki misi memberikan pelayanan kefarmasian dengan prima dan ramah kepada masyarakat, memberikan informasi kesehatan kepada pasien, dan memenuhi kebutuhan obat yang harganya terjangkau untuk masyarakat dengan mutu yang terjamin. Berikut struktur organisasi yang ada di Apotik Bobo, yang terdiri dari apoteker pengelola apotik, TTK, dan ATTK. Selanjutnya yaitu pengelolaan sediaan farmasi di Apotik Bobo. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan di Apotik Bobo menggunakan metode konsumsi dan berdasarkan pengeluaran barang di periode sebelumnya, sehingga perlu melakukan pengelompokan barang menjadi dua, yaitu fast moving dan slow moving. Selanjutnya yaitu pemesanan. Pemesanan di Apotik Bobo menggunakan surat pesanan yang akan ditujukan pada PBF. Di Apotik Bobo memiliki 3 macam surat pesanan, yaitu surat pesanan reguler, surat pesanan prekursor, dan surat pesanan OOT atau obat-obat tertentu. Selanjutnya yaitu penerimaan. Penerimaan dilakukan ketika PBF datang mengantarkan barang dengan cara menyesuaikan surat pesanan dengan faktur. Jika sudah sesuai, selanjutnya menyesuaikan faktur dengan fisik barang. Setelah itu diberi tanda tangan penerima barang tersebut dan nama terang, stempel apotik, dan menulis tanggal penerimaannya. Setelah itu ditulis pada buku barang datang. Dan setiap item dalam faktur di-entry pada sistem komputer dan kartu stok. Selanjutnya yaitu penyimpanan. Penyimpanan yang dilakukan di Apotik Bobo yaitu berdasarkan bentuk sediaan yang disusun secara alfabet dalam rak. Setiap produk disimpan pada suhu yang sesuai dengan bentuk sediaan obat, karena setiap produk memiliki spesifikasi suhu penyimpanan yang berbeda-beda untuk mempertahankan kestabilan senyawa obat tersebut. Untuk poin selanjutnya yaitu pemusnahan dan penarikan. Jika ada stok obat yang akan kadaluarsa, dapat diretur ke PBF jika sudah ada perjanjian awal dengan memasukkan data obat yang ingin diretur pada buku retur. Namun, obat yang sudah kadaluarsa akan dipisahkan dari lemari penyimpanan untuk dimusnahkan. Pemusnahan obat dilakukan berdasarkan bentuk sediaan. Pendistribusian obat di Apotik Bobo disalurkan dari pabrik sebagai produksi, kemudian disalurkan ke PBF sebagai penyalur, lalu apotik sebagai pelayanan, dan pasien sebagai konsumen. Jadi, pendistribusian di Apotik Bobo ini bekerja sama dengan distributor dan subdistributor. Pengendalian persediaan di Apotik Bobo dilakukan dengan menggunakan kartu stok dan stok opname setiap 1 bulan sekali untuk semua sediaan obat, alkes, dan barang-barang yang berada di apotik. Setelah itu, menyesuaikan jumlah fisik barang dan jumlah pengeluaran obat berdasarkan laporan penjualan. Pencatatan di Apotik Bobo, masuk dan keluarnya barang akan dicatat pada kartu stok dan buku barang masuk. Selain itu, juga memantau dan mencatat suhu lemari es dan ruangan setiap harinya. Untuk pelaporan narkotika dan psikotropika dilakukan setiap 1 bulan sekali secara online pada web Sipnap. Pelayanan kefarmasian di Apotik Bobo ini terdapat 2 pelayanan, yaitu yang pertama pelayanan obat tanpa resep. Di mana alur pelayanan obat tanpa resep ini yaitu saat pasien datang, petugas menanyakan obat atau sediaan yang dibutuhkan pasien. Setelah itu, petugas apotik mengecek stok obat atau sediaan. Jika obat atau sediaan stoknya ada, langsung diserahkan kepada pasien dan memberi informasi obat. Setelah itu, melakukan pembayaran. Yang kedua yaitu pelayanan obat resep.
Saat pasien datang menyerahkan resep, di-screening resep terlebih dahulu. Petugas mengecek stok obat. Jika stok ada, selanjutnya resep dihitung untuk mengetahui biaya resepnya. Setelah itu, penyampaian biaya resep kepada pasien untuk dibayarkan terlebih dahulu. Kemudian, obat pada resep diracik atau disiapkan. Kemudian, pemberian etiket. Setelah itu, penyerahan obat beserta pemberian informasi penggunaan obat tersebut. Selanjutnya yaitu kelebihan maupun keunikan yang ada di Apotik Bobo ini dalam pelayanan kefarmasiannya, yaitu Apotik Bobo bekerja sama dengan jasa pengantaran pada aplikasi Halodoc. Yang kedua, Apotik Bobo menerima pesanan dari berbagai kebutuhan pasien. Sekian presentasi seminar praktek kerja lapangan dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.